100.000 koin pola naga mulai menembak. Saat pelelangan dimulai, adegan berikutnya menjadi hidup, tapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ini adalah teknik pertarungan senjata. Xiao Qi menggunakan pistol, tetapi teknik bertarung Xiao Qi adalah keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia yang diberikan oleh King Haoran. Jadi, pistol Feng Lei, Italia tingkat lanjut ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan menarik. Tapi bagaimana keterampilan bertarung tingkat dunia bisa begitu mudah diperoleh? Masih ada beberapa anggota tim Xiao Yan yang masih mahir dalam keterampilan tempur Italia. Ini masih merupakan talenta utama yang dikembangkan oleh Liga Xiangmeng. Mereka tidak bisa berlatih banyak keterampilan tempur tingkat dunia. Godaan, 120.000. Saya akan menambahkan 20.000 lagi, 18.000. Penawaran berikut mengikuti satu demi satu. Pada akhirnya, skill bertarung tingkat lanjut Wind Thunder Gun dijual dengan harga 320.000 naga. Harganya hampir sama dengan keterampilan bertarung tingkat lanjut Italia. Shen Ni memperkenalkan Xiao Yan dan kebetulan memperkenalkan Xiao Yan ke pasar berbagai harta karun. Bagaimanapun, Xiao Yan datang ke daratan Kaisar untuk waktu yang singkat, dan banyak hal yang tidak dipahami dengan baik, jadi dia hanya mengambil kesempatan untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, ada 1.000 tangan dari 6 tingkat jamu. Harga cadangannya 20.000, 20.000, 25.000, 50.000, 50.000, sekali, 50.000, 2 kali, 50.000, 3 kali. Setuju. Selanjutnya, potongan harta karun muncul. Armor dalam Warcraft bintang 6, 200.000 transaksi. Phantom Star Tiger Beast Fire, 120.000 transaksi. Pisau gila Rel King Fang terbuat dari vermikulit biru milenium. Setelah master dibuka 49 kali, ketajamannya sangat tajam, dan 170.000 transaksi. Tidak ada yang bisa menyebabkan hati Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit mengernyit dan sedikit kecewa. Saya hanya berharap harta karun terakhir dapat mengejutkan saya. Pertunjukan yang bagus belum datang. Umumnya harta terbaik digunakan untuk final. Kesabaran dan seterusnya. Zhen Ni mengingatkan, 3 bagian berikut akan menjadi harta terakhir dari pelelangan kita. Suara cerah dari juru lelang setengah baya akan menyulut seluruh suasana. Penonton benar-benar diam, ribuan mata menatap ketiga barang yang dibungkus sutra merah di lantai lelang, dan mata semua berkedip karena keinginan. Yang pertama adalah, juru lelang dengan sengaja memperpanjang suaranya, memenuhi selera para peserta, No Shadow Thousand Ones. Keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Juru lelang menambahkan nada, suara, wow, seluruh ruang lelang menjadi sensasi, dan mata panas dari tempat kejadian hampir bisa melelehkan logamnya. Keterampilan bertarung tingkat menengah dunia adalah harta langka untuk kekuatan apapun dari ras apapun. Di benua-benua, hanya ada sedikit keterampilan tempur menengah kelas dunia dan sedikit kekuatan. Lei Xiaolong mengikuti Zhen Bufan selama ribuan tahun dan melakukan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, dan diberi keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Xiao Yan memberikan hidupnya untuk Xiao Hao dan memberinya perintah setan darah. Ini juga merupakan keterampilan tempur menengah tingkat dunia. Terlihat bahwa skill tempur lain pada level ini jarang dan langka. Keterampilan bertarung tingkat dunia secara kualitatif berbeda dari keterampilan bertarung tingkat Italia. Ini memiliki persyaratan yang lebih menuntut pada pengguna, membutuhkan semangat juang yang lebih besar, dan kontrol yang lebih tepat. Tentu saja kekuatannya tidak sama, yang jauh dari sebanding dengan teknik bertarung Italia. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Xiao Yan. Dia ingat King Muer dan terpesona oleh keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ini. King Muer biasanya peduli pada Xiao Yan. Xiao Yan secara alami melihatnya di matanya, tetapi dia juga ingin sedikit kembali ketika dia dipindahkan. Kebetulan King Muer memegang cambuk panjang. Harus berkembang biak, apalagi King Haoran adalah kaisar-kaisar.
kekuatannya yang hanya 6 bintang sulit dibujuk. Sekarang ini adalah bukti terbaik bahwa statusnya di klan iblis belum sepenuhnya diakui. Semakin kuat orang-orang di sekitarnya, semakin besar bantuan untuk King Haoran. Bantu King Muer memenangkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan mengambil keputusan. 2 juta mulai. Suara juru lelang dimulai. 2, 5 juta, 3 juta. No Shadow Thousand Whips mulai meroket sepanjang jalan, harganya meroket, sepertinya banyak orang yang iri. Saatnya menembak. Xiao Yan bersiap untuk menawar. 3,5 juta. Suara seperti bel perak menghentikan tangan Xiao Yan yang siap menekan mikrofon merah. King Muer. Xiao Yan memperhatikan suaranya, dan sosok merah cantik menonjol dari kerumunan. Gaun merah menyala yang memukau dengan sempurna menonjolkan tubuh Jiao berskala besar, dengan bangga melepaskan godaan masa muda, dan ikat pinggang ungu diikat dengan santai di pinggang dari cengkeraman yang tak tertahankan, bukan siapa King Muer. Alis Xiao Yan membeku dalam. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia selalu merasa sangat terkenal di rumah lelang. Dia tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali, dan dia selalu merasa sedikit salah. Xiao Yan memandang Shen Ni. Keduanya saling memandang, dan ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Hanya saja Xiao Yan adalah firasat, tetapi Shen Ni adalah perhatian yang lebih eksplisit. King Muer, saudara perempuan Kaisar Iblis, niatnya terlalu jelas, dia hanya ingin memenangkan apa yang disukainya. Namun, King Haoran adalah seorang kaisar iblis yang belum diakui oleh semua cabang klan iblis. Ada banyak lawan. Kekuatan King Haoran saat ini merupakan kelemahan yang relatif besar, dan itu juga merupakan pegangan cemerlang yang bisa mereka pegang. Untuk membiarkan orang King Haoran mendapatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi dan meningkatkan kekuatan King Haoran adalah hal yang tidak ingin mereka lihat. Penampilan King Muer yang terkenal hanya dapat mengintensifkan persaingan untuk kelas keterampilan bertarung tingkat menengah ini. Bahkan mudah masuk perangkap orang lain. Lagi pula, King Muer terlalu sederhana. Begitu penawaran King Muer keluar, penonton terdiam. Semua orang tahu identitas King Muer, dan 2 kata Demon Emperor relatif sensitif saat ini. 3,8 juta. Teriakan keluar dari waktu. Suara itu keluar dari mulut seorang pria paruh baya. Xiao Yan melihat dengan penuh perhatian. Pria paruh baya itu berpakaian seperti seorang apoteker, dengan sulaman ding yang terbakar di dadanya. Mata orang itu kurus, dan mata yang tertembak menunjukkan rasa arogansi. Tampilan dingin pada akhirnya sepertinya tidak berubah sama sekali karena itu adalah saudara perempuan dari Kaisar Iblis. Bagaimana apoteker Dandian bisa bersaing dengan King Muer untuk keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia? Xiao Yan sedikit bingung. Dandian tampaknya tidak memiliki konflik apapun dengan King Haoran. Alkemis juga perlu meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Mereka juga perlu mengambil risiko dan mencari bahan obat yang lebih maju. Tentu saja, bagus untuk memiliki aksi ekstra, dan alkemis umumnya kaya. Selama itu bagus hal yang Anda sukai, tidak begitu banyak kekhawatiran. Shen Ni menjelaskan, apoteker penyulingan Dandian selalu menganggap dirinya sangat tinggi, dan umumnya tidak menjual kekuatan lain dengan mudah. Namun, ada juga keuntungan bagi orang yang bangga pada diri sendiri, yaitu meremehkan bermain game. Shen Ni berkata dengan lembut dan terus mengikuti perkembangan situasi. Xiao Yan mengangguk. Sebagai seorang apoteker, dia juga iri dengan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa lega, selama itu bukan pertempuran kekuatan. 4 juta. King Muer mendengus dingin. 4,2 juta. Apoteker paruh baya tidak berencana untuk bersantai. 4,5 juta. King Muer dengan tegas menolak untuk mengalah. Wajah apoteker penyulingan paruh baya mulai terlihat agak jelek. Meskipun apoteker penyulingan adalah profesi yang relatif kaya,
bahan obat kelas atas yang langka sangat berharga. Probabilitas kegagalan dan sebagainya membuat apoteker juga menjadi karir yang menghanguskan uang. Meskipun keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia sangat menggoda, mereka tidak cukup untuk membiarkan diri mereka berinvestasi terlalu banyak kekayaan bersih. Bagi apoteker, keterampilan bertarung jauh lebih tidak menarik dibandingkan resep dan obat-obatan. Apoteker setengah baya mendengus dingin dan tidak menawar lagi. 4,5 juta sekali, 4,5 juta 2 kali. Suara juru lelang berlanjut, dan mata King Muir melompat ke depan. Tujuan King Muir relatif jelas kali ini, hanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuknya di pelelangan, jadi dia membawa semua uang rumah pribadinya. Biasanya King Haoran sangat menyukai King Muir, dan tabungannya masih cukup besar. King Muir menyeret para tetua yang tinggal di kota raksasa itu bersama-sama. Para tetua ini selalu mencintai King Muir dan mengumpulkan kekayaan puluhan ribu tahun, 450 meskipun banyak orang masih bisa mendapatkannya bersama. Yang penting King Muir benar-benar membutuhkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini. Tidak banyak senjata dengan cambuk, dan keterampilan bertarung tingkat lanjut bahkan lebih jarang. Keterampilan bertarung King Muir saat ini hanya tingkat lanjut, jadi keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia, Shadow Thousand Magic Whip, ini tidak bisa dihindari. 4,5 juta. Dengan hitungan mundur dari juru lelang, harapan kuat di mata King Muir hampir berubah menjadi substansi, dan beberapa tetua di sampingnya menahan napas. Xiao Yan dan Zhenni di ruang VIP saling memandang dan tersenyum, sepertinya mereka lebih khawatir. Pada saat hati orang-orang hendak melepaskan, suara dingin terdengar pelan, 4,6 juta. Semua orang di ruang lelang menghirup udara, mengetahui bahwa itu adalah saudara perempuan dari Kaisar Iblis, dan mereka menunggu sampai saat terakhir ketika mereka berharap untuk menjadi kenyataan. Mereka menginjak kaki pada saat terakhir. Melihat sepanjang suara, saya melihat tubuh yang ditutupi jubah hitam dengan kulit telanjang di tangan kosong. Orang yang tidak bisa melihat usia duduk di barisan depan. Seolah merasakan fokus kerumunan, orang ini perlahan menoleh dan melihat ke arah King Muir. Pandangan ke samping, cahaya redup melirik wajah di bawah jubah hitam, bibir tipis dengan merah terang patologis, seolah dilapisi dengan lapisan darah, mata yang ditembak oleh mata sipit membuat orang merasa dingin dan mengerikan seperti ular berbisa. Seluruhnya ekspresinya terlihat seperti gunung es yang akan bertahan selamanya. Seolah tidak ada jejak sinar matahari di dunia yang dapat menghangatkannya. Xiao Yan dan Zhenni terkejut. Sudah waktunya untuk datang. Nafas orang ini adalah iblis, tetapi dia tidak dapat melihat ras tertentu. Tetapi mendengarkan nada tawarannya dan melihat ekspresinya, dapat disimpulkan bahwa dia pasti tidak mendukung King Haoran. Melihat harapan tangan itu tiba-tiba hancur, gigi King Muir digigit dan marah. Dia tumbuh dengan kunci emas di klannya dari masa kanak-kanak hingga masa kanak-kanak, dan tidak ada yang pernah mengincarnya seperti ini. Kamu, Miss Ben punya 5 juta, dan kamu punya kemampuan untuk mengikuti. King Muir sedikit tidak rasional, pantatnya bergelombang dan amarahnya yang tak tertahankan membara di dadanya. Tidak baik. Wajah Xiao Yan dan Zhenni sangat berubah. Meskipun keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia sangat berharga, umumnya bernilai lebih dari 34 juta, dan 4,5 juta tidak keterlaluan, tetapi 5 juta benar-benar berakhir, biarkan sendirian King Muir punya banyak uang, terlambat untuk berhenti, suara samar dari orang-orang Hei Pao terdengar lagi, dan tampaknya telah menenangkan King Muir. Nona King memiliki keberanian, kekaguman, dan kekaguman yang luar biasa. Tapi tambahkan lagi 100.000, 5,1 juta. Mengapa? Nona King mungkin ingin menaikkan harganya lagi, tapi saya sangat menantikannya. Saya kira Nona King akan menaikkan harganya kali ini tidak lebih dari 0,5 juta. Haha, saudara perempuan dari Kaisar Iblis. Di mana King Muir begitu diajak, di mata publik, alasannya perlahan-lahan sekarat. Napasnya yang baik,
Aku tidak tahu kekuatan macam apa kamu, jadi tidak ada yang terlihat. Penatua di samping King MUR berteriak dengan marah, mencoba mencari tahu bagian bawah dari sisi lain. Kakak dari Jiumo Demon seindah bunga, dan tembakannya berani dan murah hati. Hari ini sepertinya lebih baik bertemu daripada bertemu. Sayang sekali. Kemarahan orang tua. Perkelahian dilarang keras di lantai lelang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh semua kekuatan, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Karena itu, masyarakat Heipao tidak perlu khawatir. Kata-kata yang sedikit menghina merangsang kalimat demi kalimat, yang jelas memprovokasi King MUR, dan amarah wanita muda King MU benar-benar pecah. Berani meremehkan Nona Ben bernilai 6 juta, dan lihat bagaimana kamu mengikutinya. King Muar sangat marah, benar-benar lupa berapa banyak uang yang dimilikinya, dan melupakan nilai sebenarnya dari keterampilan bertarung. Sekarang satu-satunya pikiran, Nona. Tetua yang menemani dengan gaun merah dengan cepat berhenti, cemas, tetapi terlambat selangkah. Ini sudah berakhir. Xiao Yan menghela nafas dan ambruk di kursi. Jelas, ini jebakan. Namun, pihak lain sangat pintar dan sepertinya mengetahui kepribadian King Muar dengan baik, dan membimbing King Muar selangkah demi selangkah. Haha, Nona King benar-benar pahlawan wanita di tengah-tengah gadis itu. Dalam pemujaan Gan berikutnya, benda ini adalah Nona King. Jika Anda menebak dengan baik, Nona King bertekad untuk mendapatkan benda ini. Sayangnya, kerja keras Nona King mungkin terbuang sia-sia. Jelas, mereka telah menyerah. Mengapa orang Heipao masih mengasihani King Muar? Mereka bingung, tapi Xiao Yan dan Zenni sepenuhnya mengerti, wajah mereka pucat. Di rumah lelang, tidak peduli seberapa marahnya dia, tatapan Xiao Yan melewati kaca tebal, memancarkan cahaya kehancuran, dan sepertinya membekukan momen itu. Jika orang ini memiliki kesempatan untuk bertemu, dia akan pelit. Xiao Yan memenuhi dadanya dengan amarah, tetapi kata-kata pria berjubah hitam itu jatuh. Lalu dia berbalik dan menghadap juru lelang dengan tinju. Saya curiga seseorang menawar dengan jahat. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta verifikasi modal? Kredibilitas rumah lelang dipercaya. Semua orang di sini tidak diragukan lagi, tapi hari ini situasinya agak istimewa. Kakak dari Kaisar Iblis, ya, tidak tahu apakah bank Anda berani diyakinkan verifikasi modalnya. Tentu saja, saya percaya bahwa sebagai saudara perempuan Kaisar-Kaisar, dana ini tidak boleh menjadi masalah. Saya curiga pada langkah selanjutnya, dan saya juga meminta rumah lelang Dasyang untuk memberikan semua orang yang adil dan meyakinkan. Heipaoren kalimat demi kalimat hampir semua alasan diblokir, dan kalimat kiri Kaisar Iblis dan kalimat kanan Kaisar Iblis jelas ingin menggunakan ini untuk menindak citra Kaisar Iblis di mata semua orang. Jika dibiarkan berhasil, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada citra Kaisar Iblis King Haoran, yang akan menyebabkan iblis bergolak dan sangat merugikan iblis darah. Zenni bergumam, alisnya terkunci. Tapi dia harus mengakui bahwa lidah tajam orang berjubah hitam, semua orang gempar. Zenni menghela nafas, dan bahkan dia tidak bisa menahannya. Demi kredibilitas rumah lelang, hanya mungkin memverifikasi modal di tempat. Zenni memandang Xiao Yan dengan malu, mengembara di antara perasaan dan karir. Rumah lelang memiliki ketentuan bahwa penawar harus memiliki dana yang sesuai, jika tidak maka akan dianggap sebagai penawaran jahat, dan dengan sengaja mengganggu lelang akan dihukum dengan hukuman berat. Selama ini belum ada yang berani melanggarnya. Apakah ini akan menjadi yang pertama hari ini? Wajah juru lelang di atas panggung berubah drastis. Di depan ini, saudara perempuan Kaisar Ilahi, jika tidak ditangani dengan benar, kemungkinan besar akan menjadi konfrontasi antara dua kekuatan, tapi tanpa verifikasi modal, akan sulit meyakinkan publik bahwa reputasi rumah lelang akan terhapus. Baik kiri maupun kanan jauh dari konsekuensi yang mampu ditanggung oleh juru lelang. Keringat dingin merembes dari belakang, juru lelang melihat ke depan dan melihat ke belakang, ragu-ragu,
dan membenci pria berjubah hitam di dalam hatinya. Berdasarkan pengalaman profesionalnya, dia melihat bahwa pria berjubah hitam memasang jebakan untuk King Muir selangkah demi selangkah, dan kemudian segera meminta verifikasi modal. Dia tahu bahwa King Muir mungkin tidak bisa mendapatkan 6 juta sekarang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, semua mata di panggung terfokus ke panggung, seperti menusuk 1000 pedang. Juru lelang itu sedingin es, wajahnya seperti tanah, dan dia berjuang keras. Pada saat ini, suara permata di lantai lelang membuat juru lelang merasa lega. Periksa, ini adalah suara wanita itu. Juru lelang Chang menarik napas lega. Ketika seorang wanita membuat keputusan, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Melangkah ke depan, juru lelang melipat tinjunya ke King Muir dan menatap King Muir dengan memohon. Aturannya terbatas, tanggung jawabnya ada. Tolong Nona King, maafkan saya, jangan biarkan rasa malu kecil. Wajah kecil King Muir memutih, wajahnya memerah karena malu dan marah, dan air mata sebening kristal menggantung di mata seperti kaca, saat bintang-bintang berkedip dan berkedip. Jika bukan karena bibir merah yang sedikit terangkat digigit gigi, saya khawatir air mata sudah pecah. Beberapa tetua menjaga di sekitar King Muir, tak berdaya, membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dan akhirnya harus menghela nafas. Aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang didasarkan pada dana yang disimpan di situs dan tidak disetujui untuk diisi setelahnya. Sebelumnya, King Muir dan beberapa tetua menyampaikan laporan tersebut. Uang pada uang beberapa orang dihitung. Jumlahnya hanya 5,2 juta. Sekarang harganya 6 juta, selisih 800.000. King Muir penyihir kecil dalam kesulitan. Bagaimana kabar baiknya hari ini? Apakah ini hari ketika Dewa Iblis dicukur dan citra mereka sangat rusak? Beberapa orang sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemandangan itu menjadi hening, seperti kegelapan sebelum fajar, dan atmosfernya tertekan seperti awan gelap di langit, membuat orang terengah-engah. Dahi King Muir meneteskan keringat dingin, wajahnya pucat, dan dia menyesali ketidakpatuhannya. Tetapi tidak ada cara lain, dia bersiap untuk pertarungan, dan serangkaian langkah cepat memecah kesunyian. Tidakkah semua orang berpikir bahwa kamu tidak dapat mengeluarkan adik perempuanmu dengan sedikit uang? Adikmu sangat sulit dan tertutup. Aku tidak tahu apa maksudnya. Xiaoyan dan Zenni muncul di lobi rumah lelang. Xiaoyan bertanya dengan nada dingin. Pembohong kecil. King Muir menoleh, dan Xiaoyan, berpakaian hitam, muncul di depannya, dan tidak bisa menahannya. Kedatangan Xiaoyan membuat King Muir merasa jauh lebih nyaman, sepertinya Xiaoyan memiliki rasa aman. King Muir tidak tahu mengapa dia berpikir demikian, tetapi indera keenam seorang wanita masih membuat King Muir tersenyum. Api ganda, pemenang uji coba pemula, dikatakan bahwa dia bahkan tidak membutuhkan hadiah untuk tempat pertama. Ternyata Xuanghuo dan Kaisar Iblis sangat dekat. Semua orang berbisik, bertanya-tanya melampaui kata-kata. Penampilan Tuan Mo Fei adalah untuk lidah di mulut, atau untuk menarik perhatian untuk membuat izin untuk Nona King. Orang-orang Hei Pao sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Xiaoyan, mereka mencapai kalimat kunci, dan semua orang melihat perhatian Xiaoyan lagi. Tarik kembali ke King Muir. Lidah 3 inci orang ini tidak busuk, dan dia tidak bisa fasih. Hanya saja penampilannya tidak jelas dan dia tidak tahu identitas spesifiknya. Kejadian ini pasti disengaja. Shen Ni mengirim pesan ke Xiaoyan. Jalan, Xiaoyan mengangguk. Tampaknya hari ini tidak cukup untuk meyakinkan semua orang bahwa itu tidak cukup. Tidakkah semua orang ingin melihat apakah kamu memiliki cukup dana? Semua dana tersedia di bawah, belum lagi saudara perempuan Kaisar Emas. Tangan Xiaoyan menyala, dan kartu emas ungu muncul di tangan juru lelang. Kamu mungkin juga melihat ke atas. Nada bicara Xiaoyan penuh percaya diri. Di kartu itu, ada pendapatan King Linge dan Sue Qidan sekitar 6 juta. Nyatanya, sebagai produksi massal elisir di seluruh benua Dou,
komisinya jauh lebih dari 6 juta, tapi itu hanya tata letak pemerintahan Xiao. Di masa depan, berbagai pengaturan untuk relokasi orang-orang Xiao dan keluarga, serta untuk Lantian dan Xiaoyan hanya memiliki sedikit uang untuk dihabiskan untuk persiapan sejumlah besar jamu. Jika Nona King tidak setuju, keterampilan tempur tingkat menengah tingkat dunia ini berhak menjadi hadiah kecil untuk saudara perempuan kaisar. Di hadapan semua orang, kita tidak bisa kehilangan muka dari suku Blood Demon. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa membiarkan King Muer menebus dirinya sendiri di hadapan beberapa orang. Cara terbaik adalah mengambil 6 juta sekaligus yang dapat membersihkan perimeter Muer dan tidak membiarkan King Muer mengungkapkan isinya, membawa nama penawaran jahat, dan melindungi reputasi keluarga iblis darah. Singkatnya, Xiaoyan memblokir kata-kata orang Hei Pao dan memperlakukan tubuhnya dengan caranya sendiri. Shen Ni berdiri di samping dan melihat semuanya dengan tenang. Dia paling tahu tentang berapa banyak kartu Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan meliriknya di ruang VIP, dia tahu bahwa Xiaoyan akan maju untuk menyelesaikan bahaya bagi King Muer, hanya mengangguk Xiaoyan dan melewatinya. Permata audio memungkinkan juru lelang memverifikasi modal. Munculnya Xiaoyan membawa fajar bagi semua orang. Beberapa tetua memandang Xiaoyan, mata mereka penuh rasa terima kasih. Jika semua orang menganggap buku ini baik-baik saja, silakan datang ke situs web Cina / dan pilih buku ini. Pada saat itu, King Yan berusaha keras untuk membantu Xiaoyan, dan banyak kelompok etnis mengkritiknya dan menganggapnya tidak sepadan. Hari ini, Xiaoyan pertama kali mengirim darah-darah dan hadiah penyulingan, dan membersihkan pengepungan wajah Muer, yang membuat beberapa tetua merasa malu. Harapan King Muer untuk Xiaoyan menjadi kenyataan, dan dia tersenyum, belum lagi betapa manis hatinya, dan ketergantungannya pada Xiaoyan semakin kuat tanpa bisa dijelaskan. Pada titik ini di benak King Muer, sepertinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Xiaoyan. Senyum cerah King Muer seperti bermekaran, dan di ruang yang sunyi dan gelap ini, keindahan yang tak tertandingi bermekaran. Seluruh rumah lelang dibayangi oleh keindahan giok yang glamor. King Muer dan Mei berbeda dari Shen Ni. Shen Ni adalah sejenis kecantikan seksi dan menawan seperti keindahan bunga peony, sedangkan King Muer adalah keindahan segar dari aroma magnolia yang polos dan samar. Pada titik ini, juru lelang telah memverifikasi kartu Zijin, dan dengan persetujuan Xiaoyan, jumlah pada kartu tersebut diproyeksikan di dinding platform lelang setelah giok pemeriksaan kartu, menunjukkan jumlah yang sangat besar, 6,5 juta. Anggap saja, bagaimana mungkin saudara perempuan kaisar tidak dapat mengambil uang ini? Sekilas, orang ini tahu bahwa jejaknya mencurigakan, dan itu pasti motif tersembunyi. Tidak dapat disangkal bahwa kecantikan yang mematikan itu mengerikan. Ditambah dengan jumlah yang dikonfirmasi, mata semua orang beralih ke jubah hitam, dan mata kesalahan terungkap. Karena tidak ada masalah dengan dana Nona King, selamat untuk Nona King. Konspirasi terungkap, kemarahan sulit didapat, dan nada Hei Pao tenang dan tenang. Tidak ada salahnya meminta verifikasi modal, tetapi jika seseorang dengan sengaja mengacaukannya, Xiameng tidak akan pernah memaafkannya. Shen Ni berkata dengan dingin, memperingatkan. Sekarang fakta telah ditentukan, pelelangan akan dilanjutkan, perintah Shen Ni. Kebingungan di venue perlahan mereda, dan juru lelang menyerahkan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia kepada King Muer, dan berulang kali meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Miss King tolong juga pindah ke ruang VIP, di mana ada banyak orang dan tidak nyaman. Shen Ni mengundang King Muer dan yang lainnya ke ruang VIP Xiaoyan. Dalam kekacauan itu, Xiaoyan menemukan bahwa orang-orang Hei Pao telah menyelinap pergi dengan diam-diam. Semua orang tidak jelas tentang identitas sebenarnya dari orang-orang Hei Pao, tetapi sosoknya telah tertanam dalam di benak Xiaoyan. Jika ada hari lain untuk bertemu lagi, kita harus membiarkan pria berjubah hitam ini membayar barang-barang hari ini. Xiaoyan diam-diam bersumpah. Semua orang duduk di ruang VIP dan berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Beberapa tetua berterima kasih kepada Xiaoyan.
King Muir menundukkan kepalanya, dan jari kakinya menggambar lingkaran di tanah dengan gelisah. Bukan karena King Muir tidak masuk akal, tetapi dia terstimulasi sesaat, dan temperamen wanita muda itu masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh orang lain. Sekarang melihat King Muir mengetahui apa yang salah, Xiao Yan tidak banyak bicara. Muir, orang-orang di sungai dan danau itu jahat, jadi lebih perhatikan nanti. Xiao Yan mengingatkan. King Muir mengangguk lagi dan lagi, seperti anak kucing. Beberapa tetua merasa luar biasa, memandang Xiao Yan dan King Muir cukup dalam. Muir, terima kasih banyak untuk Zenni kali ini. Aku baru saja mengalami krisis, terima kasih atas nasihat Zenni untukku. Hubungan yang sedikit tidak nyaman. Setelah berbicara, Xiao Yan sendiri merasakan sakit kepala, dan wanita itu benar-benar dalam masalah. Singkatnya, semua orang kagum. Masalah itu ditangani dengan begitu sempurna, ternyata Zenni ada di balik skema itu. Seperti Zenni, evaluasi setiap orang terhadap Zenni semakin tinggi. King Muir memandang Zenni dengan rasa terima kasih, dan prasangka asli terhadap Zenni telah banyak dihapus. Saudari Muir dalam masalah. Tentu saja, perlu menjadi kakak perempuan. Ini caranya. Kamu tidak perlu sopan. Zenni tersenyum. Xiao Yan tidak tahu bagaimana dia berpikir. Karena Xiao Yan mengatakan ini, dia harus mendorong perahu dengan lancar, apalagi jelas Muir jelas memiliki kasih sayang untuk Xiao Yan, dan dia pasti akan sering bergaul di masa depan, dan perlu untuk lebih dekat. Xiao Yan memandang Zenni dan sangat berterima kasih. Untuk waktu yang lama, ketidakharmonisan Zen Yan dengan King Muir membuat Xiao Yan sakit kepala. Kini Zenni berinisiatif menjalin hubungan. Xiao Yan secara alami tahu itu untuk dirinya sendiri. Lelang sekarang sedang berlangsung, dan ketidaknyamanan barusan mengundangmu ke banyak haihan. Suara juru lelang Hong Liang membawa perhatian semua orang kembali ke panggung. Hanya ada 2 item yang tersisa di atas panggung, dan ada godaan diam di bawah lampu. Kejutan macam apa yang akan ada di harta terakhir-terakhir, semua orang menantikannya. Dia tidak memperkenalkan untuk waktu yang lama dan menyimpan misteri. Pelelang menatap mata penonton sedikit demi sedikit dan sangat puas. Penundaan yang tepat dapat meningkatkan rasa ingin tahu, tetapi ekses dapat membangkitkan kemarahan publik. Juru lelang sudah lama berada di medan perang, poin ini dipahami dengan baik, saya merasa hampir panas, dan akhirnya berbicara perlahan. Apa yang akan dilelang adalah impian apoteker yang tak terhitung jumlahnya. Juru lelang berhenti, tiba-tiba menonjolkan nadanya. Buah kehidupan, debut besar.